Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman ya, yaitu pendakian saya ke puncak Batu Tulis namun tersesat di tengah jalan. Silahkan komentar. Lepas dari masalah tutup dan buka tempatnya, mari kita bahas dan kita kumpas keteledorannya di mana serta jadikan pengalaman. Sebenarnya pendakian ini tidak ada rencana ya atau schedule alias dadakan. Berawal dari COD pembelian sebuah barang ya dengan seseorang yang beralamat di Wagir Malang, tetapi dibatalkan karena terlanjur sudah di Malang dan sudah dekat dengan lokasinya preset, serta saran dari teman lokasi terdekat untuk pendakian yaitu Batu Tulis via preset. Sekalian saja tektokan ya, maksud hati. Setelah sampai di lokasi, ternyata tempatnya tutup sudah lama, dan kebetulan juga di lapangan preset ada acara. Kemudian saya sempat ketemu dengan seseorang ya yang mengaku pengawas tempat wisata dan bercerita panjang lebar tentang pendakian Batu Tulis. Bahkan beliau sempat berpesan supaya menjaga keselamatan ya. Jangan dipaksakan, kalau waktunya nggak cukup, lebih baik kembali. Mengingat belum pernah ke sini dan juga sendirian. Selanjutnya esok pagi saya awali perjalanan ya, sekira pukul 6:46 dengan harapan biar tidak kemalaman di jalan. Oh ya, perkenalkan, nama saya Agus dari Jejak Langkahku. 6:46 ya, kami melaksanakan pendakian melalui jalur preset, jalur awalnya dari lapangan tadi ya, kanan kiri ini pohon cemara dan tuh lapangan tadi. Kita lanjutkan untuk trek awal, masih jalan tatanan batu ya, Maladam. Seperti ini jalurnya. Kita menuju ke pos pendakian preset. Di campnya di lapangan. Kebetulan ada rekan bawa keluarga anaknya, ingin menghibur cara masang tenda. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk jalur ini tutup sementara ya, karena alasan pembenahan jalur. Tapi kami sudah bernegosiasi, kami diizinkan dengan catatan. Oke, lanjut. Mudah-mudahan cerah. Nah, ini ada petunjuk arah tepat di persimpangan dari lapangan tadi 250 meter. Ada petunjuk arah mengarahkan ke lurus. Nah, ini tikungan ya, kayaknya letter S, dan di sebelahnya ada taman wisata Pakis. Nah, ini kita diarahkan ke lurus. Nah, ini Batu Tulis. Nah, kita menuju yang lurus, puncak lurus. Berjalan kira-kira 5 menit dari lapangan tadi. Seperti ini jalurnya. Nah, ini ada persimpangan lagi, tidak ada petunjuk arah,
berarti kita anggap lurus. Nih. Ada persimpangan lagi, petunjuk arah. Nah, ini di pohon kita lihat. Nah, kita diarahkan lurus puncak. Ini ada jeep pengangkut makanan ternak ya. Seperti inilah. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Setelah jalan kurang lebih 500 meter ya, 10 menitan kanan kiri, ini masih ladang warga. Seperti ini jalurnya, tanah dilalui kendaraan untuk mengangkut bahan pertanian. Di awal perjalanan lancar-lancar saja, sesuai petunjuk arah dan jalurnya saya awali perjalanan. Ini ada persimpangan lagi di jarak 650, ada petunjuk arah mengarahkan lurus. Nah, berarti tetap kita pada jalur jeep ini. Kita melewati di tengah sawah. Nah, ini yang jadi rancu. Setelah berjalan beberapa langkah ya, dari persimpangan saya dihadapkan dua jalur yang nggak jelas. Akhirnya saya putuskan kembali ke petunjuk arah di persimpangan tadi. Kemudian saya ikuti petunjuk arahnya dengan jalur lain. Kita diarahkan lurus, berarti ke sana. Oke, lanjut. Kita menuju ke puncak Batu Tulis. Jalurnya seperti ini ya. Setelah di tengah perjalanan ya, keraguan mulai menyeruak melihat jalur yang mulai tertutup rerumputan dan pohon-pohon perdu. Saya berpikir wajar karena jalur sudah ditutup lama. Pada akhirnya saya turun melewati ladang warga lagi sampai ketemu jalur berikutnya. Tanaman rumput gajah tapi sudah dipanen. Nah, ini kanan kiri. Kita ikuti saja jalurnya. Seperti ini jalurnya. melewati jalur kayak apa ini, tebing dikepras. Ini di jarak 1 kilo, estimasi waktu 20 menit dari lapangan tadi. Nah, ini ada persimpangan, kita ambil yang lurus saja karena tidak ada petunjuk arah. Nah, ini belum ada petunjuk arah. Kita ikuti saja jalurnya. Dan jalurnya tanah ya ini. Panorama di sini cukup indah. Dan seperti inilah panoramanya. Ini 36 ya.
kabut sahdu. Ya. Kanan kiri masih ladang warga ya. Oh mriko, muter malih mriko. Nggih. Oh nggih. Matur nuwun. Ternyata memutar lagi. Ada persimpangan kecil tadi. Ini di sana. Kita ambil yang kanan ya. Berarti kita tetap mengikuti jalur rute kendaraan. Nah, ini seperti inilah kondisi jalurnya, tanah ya, dan ini tanah kecoklatan, kemungkinan kalau hujan cukup licin dan lengket terutama. Persimpangan yang kita lewati sebenarnya bisa ini jalurnya langsung ke apa itu, kanan, lurus dari sana ya, lurus. Nah, ini juga bisa, nanti ketemunya di sini juga. Ini tadi kita ambil yang lurus sesuai petunjuk arah, tapi diarahkan ke sana. Nah, ujung-ujungnya muter lagi ke sini. Nah, tapi nggak apa-apa, masih manusiawi jalur, masih jalur apa? Jalur aman, manusiawi. Dan inilah kondisi jalurnya. Nah, tuh memutar sana. Cuman yang dari persimpangan sana tadi itu menanjak, memang menanjak full. Tapi kalau mutar ini lebih landai. Nah, jadi menghemat tenaga. Kalau jauh ya nggak seberapa sih, beberapa menit saja mutar, cuma kita hemat tenaga. Oke, lanjut. Di jarak 1450 ini ada persimpangan lagi. Ini yang ke kiri kayaknya mengarah ke BC Manduharjo, terus yang ke sana itu ke pos 1 kemungkinan, tapi kita nggak tahu. Kita ambil yang lurus saja karena ini ke BC lain ya. Oke, lanjut. Ini mengarah ke sana, hutan-hutannya. Berarti yang benar ambil kiri dong. Ke sana lurus. Ini ada persimpangan lagi. Ada yang lurus, cuman jalurnya rumput. Dan ini ada jalur jeep mengarah ke pos 1 sana. Ambil yang manusiawi. Nih jalurnya. Ini di jarak 1550. Estimasi waktu 40 menit jalan. Tanah ya seperti ini depan ya, kemudian
ini adalah sisi kiri jalur. Nah, kita tadi dari arah sana muter sana, kemudian lagi ketemu di sini. Ya hanya apa ya, sifatnya melipir saja tadi. Kalau lurus memang apa menanjak rutenya. Jadi kita muter-muter tadi sifatnya hanya apa ya, melipiri tebing, melipiri lereng-lereng gunungan dan ladang warga. Nah, kita lanjut menuju ke puncak Batu Tulis. Mudah-mudahan dipikirkan kelancaran ya. Ini karena saya belum pernah ke sini. Jadi, ya berdoa saja semoga lancar, aman sampai tujuan. Amin. Kemudian rute masih, nah ini memasuki setapak ya. Jalan setapak udah menyempit jalurnya. Kalau tadi jalurnya roda 4, sekarang roda 4 pun bisa, cuma milih jalur. Oke, lanjut. Nah ini setelah jarak 1800-an ya, ini dengan estimasi waktu 45 menit ada persimpangan lagi yang ke kiri. Ini tidak tahu kemana, masih jauh dari hutan. Dan yang ke kanan ini menuju ke hutan pinus. Kalau lihat reviewnya orang-orang sih menuju ke hutan pinus, jadi kita ambil yang ke kanan. Dan jalur sama-sama manusiawi ya, setapak. Ini sudah batas vegetasi memasuki hutan. Batas vegetasi antara ladang warga dengan hutan. Kita lanjutkan lagi beberapa meter. Oh tidak, kita diarahkan ke hutan. Dia hanya melipir saja tadi sifatnya. Dan ini masih dilalui roda 2 ya, motor. Ini barusan ada yang lewat. Dan ini, nah itu ada petunjuk arah rupanya. Mudah-mudahan benar. Nah ini ada petunjuk arah puncak ke kanan ya. Berarti benar yang kita lalui tadi, sesuai dengan petunjuk arah. Nah, sekarang kita memasuki hutan pinus. Nah, seperti ini jalurnya. Konturnya masih tanah. Cukup menanjak.
Jadi untuk jalur ya, dari lapangan tadi menuju ke batas hutan itu jalurnya berkelok-kelok. Itu karena apa ya, mencari jalur yang landai. Bisa sih kita terabas, tapi jalurnya menanjak. Kenapa saya ngomong bisa? Karena jalurnya terbuka, ladang warga sebagian besar panen, jadi terlihat jalurnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Itu kalau yang sudah pernah lewat sini jadi tahu, atau setelah melewati. Kalau belum sih kita nggak tahu jalurnya seperti apa, dan kita ikuti saja jalur-jalur yang manusiawi. Dan yang saya lewat ini sementara masih benar karena masih menunjukkan petunjuk arah di setiap titik. Oke, lanjut. Nah, ini ada petunjuk arah lagi, diarahkan lurus di tengah perjalanan. Jadi masih benar jalurnya yang kita lalui. Oke, lanjut. Kita ikuti saja jalurnya sampai menuju ke pos 1. Nah, ini di jarak 2450. Ini kita ketemu persimpangan lagi ya, dengan jalur agak lebar. Ini kayaknya simpang 4, ada yang lurus menanjak. Ini ada petunjuk arah. Nah, ini kita diarahkan ke kiri. Nah, ini kita ikuti saja petunjuk arah kita ke kiri ya. Ini setelah memasuki area batas hutan tadi. Nah, ini hutan pinus, sahdu banget di sini. Suasana nyaman, damai. Ya, itulah ciri-ciri khas hutan tropis Indonesia. Iya, orang luar negeri saja mengagumi kok keindahan suasana panorama maupun pemandangan lainnya di negeri kita ini. Kenapa kita nggak harus bangga, harus senang? Oke, lanjut menuju ke pos 1. Kita ikuti saja jalurnya sesuai petunjuk arah tadi. Setelah jalan beberapa meter ya, ini ada persimpangan lagi dan ada petunjuk arah. Nah, ini kita diarahkan ke kiri lagi. Nah, kita ikuti saja petunjuk arah. Kalau yang kanan tadi jalurnya lebar, kayaknya jalurnya motor cross. Kita belok kiri saja sesuai petunjuk arah. Dan jalurnya seperti ini, masih nampak jelas ya. Oke, lanjut menuju ke pos 1. Nah, ini beberapa meter ada persimpangan lagi. Kita diarahkan ke kanan, itu ada petunjuk arah sana. Dan ini kayaknya turun atau dari jalur dari Manduharjo kemungkinan. Soalnya tadi yang sebelah kiri itu ada BC Manduharjo. Kita
ikuti saja jalurnya. Dan ini kanan kiri sudah kebun kopi. Ya, setelah dari batas hutan tadi ya, lepas batas hutan di jarak 2750, estimasi waktu 1 jam, kita memasuki area perkebunan kopi warga. Nah, dan jalurnya masih setapak tanah, konturnya tanah. Oke, lanjut menuju ke pos berikutnya, dan seperti inilah jalurnya. Dan ini ada persimpangan lagi, tidak ada petunjuk arah, tapi itu ada kayu dipalang, berarti jalurnya ditutup. Kita ambil jalur yang sebelah kiri nih. Ini juga jalur tapi agak samar. Mudah-mudahan ini perputaran atau jalur pelitiran. Namun masih nampak jelas ya. Dan tidak ada petunjuk arah tadi di persimpangan tadi. Hanya ada pohon di palang tengah jalan. Kalau pengalaman saya itu berarti ditutup jalurnya. Jalurnya sedikit miyak-miyak ya, karena kemungkinan tutup sementara sebelum puasa kemarin. Ada yang naik, tetap ada, cuman ya, seperti ini kondisi jalurnya. Sedikit tertutup ilalang, tapi masih nampak jelas. Wah, jalurnya. Mana ini jalurnya? Sana apa sini? Kita cek. Di sini. Masuk. Mutar. Apa pohon tumbang tadi? Wah, buntu. Masih ada. Nah, ini jalur. Ketemu. Melipir saja sifatnya. Jalurnya karena rungsep karena ditutup lagi ya, tutup sementara. Ini. 1
ada tanda pohonnya. Nanti kalau balik kita belok ke kiri. Oke, kita lanjut. Nah, ini bekas di ada bekas terabas-terabas. Jalurnya buntu, tertutup pohon tumbang. Ya, kita merangkak ya, ini pohon tumbang menghalangi di ada jalur, kita merangkak. Ini jalurnya semakin ke sana semakin apa ini, kayak terhalang kayu-kayu. Jadi tapi masih nampak jalurnya. Sampai di sini masih merasa belum tersesat ya, dan masih melanjutkan perjalanan, padahal sudah jauh masuk ke dalam hutan sampai tidak mengenali jalur yang barusan dilewati. Ya, kita berobos-berobos. Ini jalurnya kayak buntu. Nggak ada tanda, kan jalur terputus ini. Ya, masih. Nah, ini kayaknya buntu. Nah, ini berarti apa ini? Nyasar iki kayak kita balik lagi ke jalur awal. Dan ini kayaknya buntu. Oke. Ya. Tersesat dan kita cari jalur kembali tadi. Setelah itu saya baru menyadari kalau saya tersesat, dan disinilah saya mulai kehilangan jalur. Mau balik, jalur sudah nggak jelas semua, sudah tertutup pepohonan, kanan kiri, depan belakang, semua terhalang oleh pepohonan. Suasana seketika itu berubah karena kondisi. Nah, kita tersesat, teman-teman. Kemudian saya berusaha mencari jalan keluar, namun yang saya temui jalur itu saja, seperti berputar-putar di area ini saja. Kita cari
jalan kembali. Untuk kembali ini juga terputus. Di saat kondisi seperti inilah mentalmu benar-benar diuji. Seberapa jauh kemampuanmu menyelesaikan masalah, harus bagaimana dan berbuat apa. Saya mencoba bernavigasi dengan mengandalkan insting dan realitas yang ada dengan bantuan sebuah jam GPS, namun tidak banyak membantu karena terbatasnya aplikasi. Dan disinilah saya bisa merasakan bagaimana rasanya tersesat sendirian di hutan, tidak mempunyai pengalaman, baik skill maupun wawasan bernavigasi, apalagi tanpa peralatan dan logistik. Gak kebayang rasanya. Yang meter tadi. Kemudian saya berjalan sudah 1 jam lebih ya, masih belum menemukan jalur. Jalan buntu. Oke, kita break sejenak. Setelah berputar-putar ya, mencari jalur untuk keluar, nggak ketemu juga. Saya istirahat sebentar untuk rileks. Kemudian saya menata ulang lagi, mencoba mengingat-ingat dan melihat sekeliling. Bak terasa terhimpit besarnya pepohonan dan luasnya hutan. Aku merasa kecil dan tidak ada apa-apanya. Setelah cukup istirahat ya, saya lanjutkan untuk melangkah mencari jalur keluar. Jalurnya benar-benar tertutup ya, Mak. Jadi tampaknya harus hati-hati. Tepat 1,4 jam ya kita jalan dan kita tidak menemukan jalur. Ya sudah tersamar semua, tertutup. Kita putuskan untuk balik saja karena kondisi. Jadi kami tadi diputar-putar saja di lokasi-lokasi itu. Oke, mudah-mudahan bisa kembali. Next time kita lanjutkan lagi. Ini untuk jalur karena sudah tidak jelas ya, sudah tertutup dan masih tersamar. Jadi ibaratnya kita tadi itu bonek, bondo nekat aja. Bagaimana caranya saya bisa keluar? Yuk ikuti saya di jejak langkahku episode berikutnya.